Beginilah suara mereka, sejumlah pelajar yang rindu kembali belajar di sekolah. Dua Namun warga pandemi Indonesia yang COVID-19 yang belum mereda membuat mereka di harus tetap belajar di rumah masing-masing. dengan warga Belajar negara online Jepang dan warga bukannya Jepang tanpa ini kendala. tengah menjalani Seperti proses di karantina di Malaysia. Komunitas ex-COVID. Aku Syifa, siswa yang baru saja masuk SMA. Ini sekolah baruku, rumah, tempat belajarku. Hari ini, aku akan mencatat perjalananku dan akan kumulai dari sini. Sebuah skenario Tuhan yang tidak diduga. Bahkan, tidak pernah ada yang membayangkan akan begini jadinya. Lingkungan pendidikan tempat kami meniti ilmu seketika menjadi sepi, seolah tidak berarti. COVID-19 telah mengubah cara belajar dan mengajar di negeri ini. Tapi kami yakin, dalam situasi apapun, kami masih punya nyali untuk menghadapi semua ini. Ya, sekolah di masa pandemi belajar secara daring atau dalam istilah kementerian belajar dari rumah. Jadi seluruh siswa tetap belajar, tapi pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing. Pembelajaran daring ini tentunya tetap dipandu oleh guru mata pelajaran. Di SMA Cikande kita menggunakan Google Classroom secara umum. Jadi anak-anak gabung dengan Google Classroom yang telah kita siapkan bersama-sama. Ya, beginilah pembelajaran di masa pandemi. Kalau kita hubungkan dengan literasi, ini akan membentuk satu pola literasi baru. Ya, kenapa demikian? Karena di era pandemi ini dibutuhkan kreativitas, inovasi, baik itu guru maupun siswa, agar mereka memanfaatkan digital untuk memperoleh informasi, pengetahuan yang mereka inginkan. Ya, ada istilah yang mengatakan, siapa tanggap, dia dapat. Sedetik terlambat, dia akan terlewat. Memang benar apa yang dikatakan Pak Kepala Sekolah. Kali ini, mencari ilmu mesti berani berjibaku dengan waktu. Ketanggapan dan kesiapan nomor 1. Dia Sajidah, sahabatku. Di tengah situasi pandemi seperti ini, dia belajar di rumah sambil mengajari adik-adiknya belajar. Jadi kenapa saya mau memilih mengajari anak-anak? Awalnya itu saya cuma mengajari adik saya doang, karena dari yang saya lihat semenjak pandemi ini pelajaran anak-anak di sekolah itu berkurang. Dari yang dia harus dijelasin, dia jadi cuma dikasih soal doang, dikasih materi yang sebenarnya susah, udah mulai susah buat dipahami. Saya berinisiatif buat ngajarin adik saya di situ. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, anak-anak yang lain yang nggak punya kakak, yang orang tuanya sibuk, itu mereka bagaimana belajarnya? Akhirnya saya meminta adik saya buat ajak teman-temannya ke sini buat belajar bareng-bareng, karena SD ini kan pelajaran dasar ya. Kalau misalnya mereka dasarnya saja sudah tidak bisa, sudah tidak mampu,
khawatir ke depannya itu bakal sulit pas mereka SMP, SMA, begitu. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Selama pandemi ini, karena sekolah tidak tatap muka, saya mengaji di pesantren ini. Selain saya mengaji di jam pelajaran-pelajaran, saya bisa belajar online. Selama ini dari pagi sampai malam saya di sini. Dia sahabatku, Laras. Dia selalu meluangkan waktu untuk membantu orang tuanya berjualan di sela-sela waktu belajarnya. Ya sebenarnya terganggu, tapi mau gimana lagi gitu kan, kita harus tetap belajar. Walaupun belajarnya dari rumah, ya masih bisa lewat ada YouTube, ada Google Classroom, ada pokoknya grup chat itu ada. Jadi nggak harus kita karena pandemi jadi lemah sama belajarnya. Selain belajar dari rumah, saya juga ada ikut kegiatan di karya ilmiah remaja. Jadi diskusi-diskusi sama temen. Juga paling ngebantu orang tua jualan ikan di pasar. Karena saya mikir, kan kita sekarang belajar online, butuh kuota. Kalau kita bantu orang tua, jadi nggak malu gitu pas minta uang buat beli kuotanya. Tuhan, akhiri pandemi ini. Jangan biarkan aku menjadi generasi yang terus menepi dalam ruang sepi. Tuhan, Kaulah Maha Segala dari Maha membalikan situasi. Akhiri skenario panjang ini. Tuhan, ruang-ruang pendidikan adalah gelora api yang membakar semangat dari banyak mimpi-mimpi. Pendidikan tempat meniti ilmu. Jangan biarkan seperti peti mati yang sepi. Situasi pandemi memang tidak bisa ditolak. Tetapi literasi, pendidikan mesti berjalan demi masa depan.